Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriora dari panel 37. Di sini saya akan mengerjakan tugas pendahuluan TP3 dari PSO. Akan ada beberapa challenge yang akan saya kerjakan, mulai dari Linux Introduction, Managing Desktop, Managing Network Connection, Repository, Package, Dependency, User, dan User Management. Jadi banyak yang salah karena beranggapan bahwa Linux itu adalah sistem operasi seperti halnya Windows, karena sebenarnya itu Linux itu hanyalah kernel yang menjembatani perangkat lunak atau software dengan perangkat keras komputer. Jadi distro Linux itu atau biasa disebut dengan distribusi Linux itu merupakan perangkat lunak itu sendiri, atau bisa disebut sistem operasi beserta aplikasinya yang termasuk keluarga Unix yang memakai kernel Linux. Jadi macam-macamnya distro Linux itu seperti pada sumber yang saya dapatkan, ada Red Hat, XenOS, Fedora, OpenSUSE, Mandrake, Debian, Ubuntu, yang akan kita pakai juga Mint, Zorin. Root itu adalah username, nama pengguna dari akun yang memiliki akses ke semua perintah dan file pada Linux atau sistem operasi lain yang berbasis Unix atau Unix-like. Root juga sering disebut sebagai root user, user root, atau super user. Nah, salah satunya itu ada root directory atau directory folder root yang merupakan direktori tingkat teratas pada sistem. Bisa dituliskan sebagai slash. Kemudian ada juga root yang lain, /root, /home. Jadi intinya itu root adalah username atau akun yang memiliki hak akses paling tinggi atau istimewa. /nya itu adalah direktori root alias direktori teratas dari filenya yang berasal dari Unix atau Unix-like, termasuk GNU Linux, Android Mac, macOS, dan iOS. Ada /root yaitu direktori home atau akun root. Jadi selanjutnya dari Managing Desktop, apa sih desktop environment atau yang bisa disingkat dengan DE? Jadi di sistem berbasis Linux ini kita dapat menginstal lebih dari satu jenis desktop, berbeda dengan sistem Windows yang hanya dapat menggunakan satu desktop aja. Nah, di Linux ini juga memiliki dua tampilan yang dapat kita operasikan dalam mode teks maupun bentuk grafik. Yang dalam teks itu biasa disebut dengan CUI, command, atau biasa singkatannya command line user interface, maupun dalam bentuk mode desktop yang seperti sering digunakan yaitu GUI, graphic user interface, atau lebih tepatnya itu desktop environment itu seperangkat program dengan antarmuka grafis GUI yang ditulis dalam library dan toolkit yang sama. Sebuah DE dan sebuah DE juga memiliki elemen GUI berupa icon, toolbar, wallpaper, dan widget. Nah, contoh-contohnya itu dari desktop environment itu ada GNOME Tree, KDE, Unity, Cinnamon, XFCE, XDE. Kemudian selanjutnya DE itu mempengaruhi performa komputer kamu atau tidak? Menurut saya iya, karena di setiap DE itu memiliki spesifikasi yang berbeda-beda dan harus disesuaikan dengan kondisi laptop kita. Nah, karena saya udah menjawab nomor 2, berarti yang 3 ini sebutin contoh DE yang berat buat komputer kamu dan contoh DE
ringan buat kamu. Jadi pada desktop environment itu kebutuhan sistemnya yang cukup tinggi, RAM dan storage-nya itu seperti KDE, Genome, Cinnamon, dan Unity. Tapi yang paling kebutuhannya sistemnya tuh ringan itu bisa menggunakan XFCE dan LXDE. Jadi kalau laptopnya kita tuh memiliki kapasitas RAM-nya kecil, jadi disarankan untuk menggunakan DE-XFCE ataupun LXDE. Jadi kalau kapasitas RAM-nya itu besar, kita bisa menggunakan seperti Unity, Genome, Cinnamon, KDE. Bagaimana cara merubah tema, wallpaper, dan ikonnya? Kita sebelumnya harus mendownload Tweak tool-nya dulu. Ini disesuaikan dengan tipe DE-nya, Ubuntu-nya. Sebelumnya kita sudah mengecek bahwa laptop ini menggunakan Genome, berarti kita install Tweak tool-nya. Nah, ini sudah berhasil terinstall Tweak tool-nya. Kita buka. Nah, ini ada bagian tema, icon. Nah, ini bisa dipilih. Ini iconnya bisa dipilih. Nanti kalau mau ganti wallpapernya bisa klik kanan, change desktop background. Nah, ini ada wallpaper. Nah, langsung keganti otomatis. Terus icon launcher, icon size-nya bisa ukurannya bisa dirubah-rubah besar kecilnya. Temanya juga bisa dirubah di sini juga, bisa di Tweak tool-nya. Jadi selanjutnya ada Manage Network Connection, itu menjelaskan bagaimana cara menginstal software pada OS Linux. Jadi dalam menginstal software pada OS Linux itu terdapat dua cara, yaitu secara online dan offline. Kalau online itu tinggal buka Ubuntu Software. Ubuntu Software ini seperti kayak Google Play Store, jadi tinggal cari software apa yang mau kita inginkan. Contohnya Spotify. Jadi tinggal diinstal langsung aja. Itu kalau yang online. Kalau yang offline itu menggunakan terminal. Nanti waktu terminalnya tinggal ketik sudo apt minget nama aplikasinya. Nah, selanjutnya ada juga cara install secara online satu aplikasi berikut ke komputer kalian, Opera Web Browser. Nah, sebelumnya kita harus install Opera-nya. Sebenarnya saya sudah install. Nah, setelah saya mendownload Opera ini ya, software Opera-nya, kemudian kita coba buka terminal. Ini untuk cara yang offline. Jadi kalau menggunakan cara offline itu kita sebelumnya udah harus punya softwarenya dulu, baru bisa diinstal. Kemudian kita ketik sudo dpkg -i, kemudian foldernya itu ada di download. Kemudian slash nama softwarenya itu ada Opera dan enter. Masukkan password yang di Ubuntu-nya kita.
Setelah di enter, kita akan menunggu Opera stable ini configure. Kita want to update schedule with the rest of the system, kita yes. Nah, kita tunggu aja. Kemudian kita cek, buka aplikasinya. Jadi kita buka Opera. Ya, ini udah dibuka Operanya, tampilannya. Operanya berhasil di install dan berhasil dibuka. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repository. Jadi repository itu adalah tempat disimpannya berbagai macam program atau aplikasi yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga bisa diakses melalui internet. Selain di internet, repository juga tersedia di media seperti DVD sebagai alternatif repository saat tidak ada koneksi internet. Kemudian fungsinya di sini repository itu berperan sebagai penyedia aplikasi atau kumpulan paket software dari distro-distro Linux yang dapat diakses melalui internet. Oh iya? Terus kegunaannya dari repository itu juga dapat menambah, mengedit, dan menghapus. Selanjutnya, dependensi atau bisa diartikan ketergantungan. Di Linux itu dependensi berarti paket lain yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah paket. Contohnya itu apabila seandainya ada contoh kasus ada paket A, paket B, paket C. Apabila kita ingin menginstal yang D, itu berarti kita harus menginstal paket A, B, C itu udah harus terinstall dulu baru bisa D bisa dapat dijalankan dengan baik dan maksimal. Kemudian keuntungannya dependensi di Linux ini memudahkan pemaketan sebuah aplikasi, kemudian memberikan fleksibilitas aplikasi, kemudian menghemat space hard disk, terus memudahkan pelayanan support berkaitan dengan aplikasi, kemudian memudahkan penanganan advokasi berkaitan dengan lisensi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang package. Package itu bisa diibaratkan seperti file.exe pada Windows. Package itu merupakan arsip yang berisi beberapa file yang kemudian akan diinstal ke komputer dengan menggunakan package manager. Ada beberapa tipe package seperti dep untuk warga Debian dan Ubuntu atau RPM untuk Fedora, Red Hat, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membuat user add Samjan dengan password 123 di grup wheel. Jadi awalnya kita buka terminal. Dan kita bikin grupnya dulu. Sudo group add wheel. Masukkan password YouTube kita. Kemudian kita bikin user add Samjang. Kemudian masukkan, kita bikin passwordnya sudo passwd Samjang. Masukkan 1234 1234. Setelah itu kita masukkan Samjang tadi ke grup wheel. Jadi sudo passwd min a, nama usernya, kemudian grupnya. Itu udah ada adding user Samjang to group wheel. Kemudian selanjutnya kita akan membuat adding a system user. Oh ya, sebelumnya ini jadi udah
keluar ya Samjang. Terus yang adding system user itu sudo user add -s /usr bin /no login. Dan nama username-nya Yora. Sudo passwd Yora. Enter new Unix-nya nrp 052